Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali di dalam program podcast Emana. Puji Tuhan, kita bersama-sama akan bersekutu dan menikmati firman Tuhan. Hari ini kita akan bersekutu bersama dengan Saudara Irfan yang sudah meluangkan waktu untuk membagikan firman Tuhan. Halo Saudara Irfan, selamat bergabung kembali. Ya, puji Tuhan, senang bisa bergabung kembali dalam program podcast Emana ini. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih atas waktunya Saudara Irfan. Ya. Saudara-saudari sekalian, sebelumnya saya ingin terlebih dahulu menyampaikan bahwa untuk persekutuan kita hari ini diambil dari porsi pembacaan Yohanes pasal 21. Saudara-saudari boleh meluangkan waktu untuk membaca bagian ini, Yohanes pasal 21. Amin. Kemudian dari porsi ini kita akan bersama-sama membahas satu topik, yaitu Tuhan menyediakan. Ini adalah judul persekutuan kita hari ini. Dan saya akan membacakan satu ayat bagi kita untuk kemudian kita masuk ke dalam persekutuan ya. Di sini di dalam Yohanes pasal 21 ayat 3. Di sana dikatakan, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Puji Tuhan. Itu adalah ayat yang menjadi persekutuan kita hari ini. Selanjutnya saya kembali ke Saudara Irfan. Bagaimana ya tanggapan atau pandangan Saudara Irfan ya terhadap ayat yang tadi saya bacakan, Yohanes pasal 21 ayat 3, berkaitan dengan topik kita sore hari ini ya, yaitu Tuhan menyediakan. Amin. Silahkan Saudara Irfan. Ya, baik, puji Tuhan ya. Jadi topik ini sangat menarik ya, Tuhan menyediakan. Dan saya merasa topik ini tentu harus menjadi iman dari kita sebagai orang Kristen ya. Jadi kita kaum beriman perlu percaya dan mengalami Allah kita sebagai Allah yang menyediakan ya, Tuhan yang menyediakan. Nah, saya ingat ketika melihat topik ini mengenai Rasul Paulus ya. Di Filipi pasal 4 ayat 9 dia berkata ya, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Nah, melalui ayat ini kita tahu ya, Allah kita adalah Allah yang sanggup menyediakan segala keperluan kita. Namun, penyediaan Allah ini ya adalah menurut kekayaan dan kemuliaan Allah dalam Kristus Yesus. Jadi, nah ayat yang tadi dibaca diambil dari Yohanes pasal 21 ini adalah cerita ya bagaimana murid Tuhan, khususnya Simon Petrus tadi, dia ingin pergi menangkap ikan ya. Jadi mengajak murid-murid yang lain untuk pergi menangkap ikan. Dan ini adalah peristiwa bisa dikatakan setelah Tuhan Yesus mati tersalib ya. Jadi waktu murid-murid menjuti Tuhan, ya kan, meninggalkan pekerjaannya, kemudian Tuhan akhirnya mati disalib, mereka jadi tidak tahu mau mengikuti siapa lagi, dan akhirnya Petrus kembali ke pekerjaannya ya, yang dahulu yaitu nelayan. Dan sangat menarik sebenarnya, Petrus itu seorang nelayan. Kalau malam-malam pergi pasti bisa menangkap ikan ya. Namun Alkitab mengatakan sudah semalaman mereka mencari ikan, ingin menangkap ikan, namun mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi ini menandakan sekalipun kita seorang ahli di dalam pekerjaan tertentu, jika Allah tidak menyediakan, maka kita tetap tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, kiranya melalui persekutuan kita ini kita bisa banyak belajar, juga mengetahui rahasia bagaimana kita mengalami Tuhan yang menyediakan ini.
Amin, puji Tuhan. Terima kasih Saudara Irfan atas apa yang disampaikan ya, tanggapan berkaitan dengan ayat tadi. Selanjutnya saya ingin membacakan kutipan renungan yang ada di sini. Lalu selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari Saudara Irfan. Di sini dikatakan bahwa Petrus beserta dengan Yohanes dan Yakobus ialah nelayan yang berpengalaman dan ahli. Namun meskipun mereka telah menghabiskan waktu semalam suntuk, mereka tidak memperoleh apa-apa. Perkara ini sungguh adalah suatu keajaiban, karena mereka adalah nelayan-nelayan yang ulung. Mereka mengetahui bahwa malam hari adalah saat yang paling baik untuk menangkap ikan. Akan tetapi walau dalam laut banyak ikan, satu pun tidak dapat mereka tangkap. Di sini kita melihat Tuhan pasti menggunakan tangannya yang maha kuasa untuk menguasai semua ikan, agar mereka jangan mendekati jala. Boleh jadi Tuhan memerintahkan ikan-ikan dengan berkata, "Hai ikan, jangan dekati jala ini." Amin. Keajaiban tidak memperoleh ikan merupakan suatu pelajaran bagi Petrus, juga adalah suatu pelajaran bagi kita hari ini. Janganlah mengira asalkan kita begitu pergi, pasti memperoleh pekerjaan untuk hidup. Janganlah Anda berpikir begitu. Anda pergi ke laut, Anda dapat dengan mudah memperoleh ikan. Bila kita di bawah bimbingan Tuhan, menangkap ikan menurut kehendak-Nya, pastilah kita dapat menangkap sejumlah ikan. Tetapi jika kita semata-mata dengan ketekunan sendiri menangkap ikan, semua ikan akan lari ketakutan, Tuhan akan menyuruh ikan menjauhi kita. Amin. Sebagai orang Kristen yang terlahir kembali dan telah menerima amanat, kita harus bertindak dan bekerja menurut kehendak Tuhan, tidak terkecuali dalam hal mencari nafkah. Jika kita sudah dilahirkan kembali, Tuhan pun telah mengamanatkan kepada kita sebagian tugas ilahi surgawi. Kita wajib bertindak menurut kehendak-Nya. Amin. Kita tidak boleh mengira bahwa bersandarkan diri sendiri dapat mencari penghidupan. Amin. Puji Tuhan. Kembali lagi ke Saudara Irfan, bagaimana tanggapan pandangan Saudara Irfan mengenai kutipan ini berkaitan dengan topik yang kita bahas tadi. Amin. Baik puji Tuhan ya. Jadi kutipan ini sangat menarik dan saya amin sekali ya, khususnya terhadap pernyataan bahwa sebagai orang Kristen yang telah dilahirkan kembali ya, kemudian kita menerima amanat daripada Tuhan, kita harus bertindak dan bekerja menurut kehendak Tuhan. Nah, di Yohanes 21 ayat 6, di sana Yesus berkata kepada murid-muridnya ya, ketika Yesus bertanya kepada mereka, apakah kamu punya lauk pauk? Tidak, mereka tidak dapat apa-apa. Nah, Tuhan berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu dikatakan mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, melalui kisah ini kita nampak satu prinsip rohani, bagaimana Tuhan menyediakan ikan untuk murid-muridnya. Ikan tersedia ketika murid-murid ini mendengar dan menuruti perkataan atau perintah Tuhan. Jadi dari kisah ini kita tahu setiap kali kita mau melakukan sesuatu atau membutuhkan sesuatu, kita boleh berbicara kepadanya ya. Dia sangat peduli terhadap kita ya. Dia akan menanyai, kamu perlu tidak? Kamu butuh apa? Kamu punya tidak? Ya, dan sebagainya. Dan dia adalah Allah yang ingin menyediakan segala sesuatu seturut dengan keperluan kita ya, bukan yang kita mau. Nah, puji Tuhan ya, kiranya melalui kisah ini kita bisa menyadari sebagai orang Kristen kita perlu senantiasa datang kepadanya, kemudian dengarkan perintahnya, kemudian turuti juga perkataan firman-Nya. Jadi kita mau dikendalikan oleh firman Tuhan. Nah, kiranya kita semua bisa mengalami Tuhan yang menyediakan ini di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Irfan untuk persekutuan yang disampaikan. Saya tadi terkesan ya dengan satu perkataan bahwa Tuhan ya menyediakan ikan untuk murid-muridnya
itu adalah ketika murid-murid mendengarkan perkataannya. Jadi saudara-saudari sekalian, hari ini pemenuhan keperluan kita bukan semata-mata tergantung pada kebisaan kita, ya tidak semata-mata tergantung pada usaha kita, tapi kalau kita melihat porsi tadi, ini juga adalah tergantung apakah kita mendengar dan menuruti perkataan Tuhan. Ya. Kan dikatakan ikan tersedia ketika murid-murid mendengar dan menuruti perkataan Tuhan. Jadi satu perkara yang penting di sini, saudara-saudari, ya kita perlu mendengar suara Tuhan, kemudian kita perlu belajar taat kepadanya. Ya, ketika kita mengerjakan hal yang demikian, hasilnya adalah baru kita mendapat ikan, ya. Kalau saya tidak salah ingat, ini juga adalah merupakan satu hal ya yang menunjukkan penghidupan kita berkaitan dengan mencari nafkah, ya. Jadi saudara-saudari, berkaitan dengan pemenuhan keperluan kita bukan tergantung seberapa cakap kita, tapi tergantung apakah ada Tuhan di sana. Kemudian yang kedua adalah bergantung apakah kita mendengar perkataan Tuhan. Semoga hari ini kita juga dalam perkara ini menjadi orang-orang yang tepat, ya, menjadi orang-orang yang mendengar perkataan Tuhan dan menurutinya. Amin. Puji Tuhan. Untuk menutup persekutuan kita, saya minta dalam kasih sekali lagi Saudara Irfan kita dalam doa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk persekutuan hari ini. Kami nampak Kau adalah Allah yang menyediakan segala keperluan kami. Kau tahu Tuhan segala keperluan kami. Ajar kami Tuhan di dalam apa yang kami lakukan dan kerjakan. Kami bukan berdasarkan diri kami sendiri. Kami sadar begitu kami berdasarkan diri sendiri, kami bisa tidak mendapatkan apa-apa karena tidak ada penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, kami rindu dalam setiap tindak tanduk pekerjaan, perbuatan kami, ada penyertaan-Mu, ada berkat Tuhan. Mohon Kau menyediakan segala yang kami perlukan. Kami bersandar kepada-Mu, terus ajar kami mendengar setiap perkataan firman-Mu, juga menuruti setiap perkataan firman-Mu. Biarlah Kau terus berbicara dalam setiap kehidupan kami, memimpin langkah demi langkah kami. Dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Irfan untuk persekutuannya hari ini. Kiranya di waktu yang lain bisa kembali hadir, bersekutu, membagikan firman Tuhan kepada saudara-saudari mendengar. Dan juga bagi kita semua, ya, kita kiranya persekutuan sore hari ini juga boleh menjadi satu dorongan bagi kita, ya, bahwa kita terus maju di dalam penuntutan rohani kita. Puji Tuhan, persekutuan kita sampai di sini. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus